diriku dengan segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan, bukan dengan barang fana Kau telah menebus dosa kami. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Dengan segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti. Jadilah padaku seperti. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Benar Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini ya Tuhan. Karena Engkau telah menebus dosaku ya Tuhan. Engkau telah menebus dosa kami ya Tuhan. Biarlah kami mau percaya Tuhan, hanya Engkau-lah satu-satunya Allah yang menebus dosa kami ya Tuhan. Padamu
Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memenuhi hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa, katakan sekali lagi, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memenuhi hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Benar Tuhan, oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, kami telah Kau tebus di kayu salib-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tetap mau mengucapkan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tetap mau bersyukur kepada-Mu. Kami mau berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, atas segala kasih-Mu ya Tuhan. Kami tetap mau mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami tetap mau berterima kasih kepada-Mu atas segala kasih karunia-Mu, atas darah-Mu di kayu salib yang telah menebus dosa-dosa kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk segala kasih setia-Mu. Tuhan, untuk rahmat yang berlimpah di dalam hidupku. Untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur dan terima kasih atas semua pemberian dan juga cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Bapa, untuk Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengingatkan kami supaya kami berada di dalam jalan kebenaran-Mu. Syukur bagi-Mu ya Bapa. Syukur bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk rahmat pengampunan yang boleh terus kami terima daripada Engkau dengan belas kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, inilah ucapan syukur kami, ucapan terima kasih kami yang sudah kami ucapkan maupun yang belum kami ucapkan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu berada di dalam kami. Engkau selalu menerima ucapan syukur kami ya Tuhan, ucapan terima kasih kami ya Tuhan. Tuhan, kalau pada malam hari ini kami mau tetap memuji Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, darah anak domba Tuhan sudah menebus kita. Terima kasih ya Tuhan, darah anak dombamu yang sudah menebus kita, menebus dosa-dosa kita. Mari kita mau memuji Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya
Mari sekarang kita mau tenang di hadapan Tuhan. Mari kita mau merasakan kasih Tuhan yang begitu besar mengalir dalam kita. Kita percaya bahwa salib Tuhan menyembuhkan kita. Salib Tuhan menghidupkan kita. Kita percaya hanya satu-satunya Tuhan yang hidup di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau rasakan kehadiran Tuhan saat ini di hadapan kita. Saat ini Tuhan mengulurkan tangannya. Tuhan mengulurkan tangannya. Dan biarlah kita mau mengangkat tangan kita. Kita mau serahkan segala beban kehidupan kita. Kita mau serahkan segala sakit penyakit kita. Segala masalah kehidupan kita. Baik itu masalah ekonomi, masalah di kantor, masalah apapun juga yang sudah kita rasakan. Marilah kita mau serahkan itu semua kepada salib Tuhan. Kita percaya saat ini Tuhan sudah berada di hadapan kita masing-masing. Tuhan sudah mengulurkan tangannya. Kita harus percaya bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan sekali lagi, hanya Engkau Tuhan ada dalam hidupku. Ya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun terserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala
salibmu Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan. Katakan sekali lagi, karena salibmu Tuhan kami hidup, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di
hinara manata, kiara hinara manata, sikiara hinara yara manata, sikiara tara hinara namanata, sikiara hinara manata, shinara sikiara hinara manata, kiara sikiara hinara manata, sikiana tara hinara yanara manata, kiara sikiana tara hinara manata, horana manata, sikiana tara hinara namanata, kiara hinara namanata, sikiara hinara kinara manata, kiara hinara manata, sikiara sinara manata, kiara hinara manata, sikiara hinara manata, sikiara hinara manata, kinatara sikiana tara manata, sikiara horara manata, horana manata, zara manata, sinara yara namanata, kiara sinara hinara namanata, kiara sinara hinara namanata, kiara yara hinara manata, kinatara sikinatara hinara manata, kiara hinara manata, hinara namanata, sinara namanata, hinara manata, kiara sinara hinara manata, sikiara hinara namanata, sikinatara hinara manata, kinatara sikinatara hinara manata, kinara sikinatara hinara manata, kinatara sikinatara hinara sikinatara. Tetaplah melangkah, aku ada bersamamu, aku ada di depanmu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Kau namamu besar termulia, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar
Benar Tuhan, Engkau adalah Raja, namamu besar, namamu yang termulia, yang boleh kami puji, yang boleh kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah meninggikan namamu Tuhan. Mulut kami tidak bisa berhenti menyembah Engkau ya Tuhan. Mulut kami tidak bisa berhenti memuji Engkau ya Tuhan. Tetapi pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ada dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Kau telah kirimkan anak-Mu yang Kau kasihi, Om Yosef Teja Indra, untuk membawakan firman-Mu Tuhan. Pakailah Om Yosef sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Urapilah mulut, lidah, serta bibirnya. Biarlah apa yang keluar dari dia semuanya hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam, untuk setia dengan firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi Maria-Maria yang setia dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah kalau pada malam hari ini kami mau tetap dengan setia mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Om Yosef. Selamat malam teman-teman semuanya. Shalom. Lambaikan tangan. Lambaikan tangan. Puji Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Anda semuanya. Banyak teman-teman yang Tante Iren undang. Mudah-mudahan teman-teman ini juga hadir. Baik, tema yang diberikan kepada saya yaitu freedom of life. Freedom of life. Dan di dalam freedom of life itu ada juga subtemanya, free from sin. Begitu saya melihat subtemanya free from sin, saya sudah mau menolaknya. Karena boleh dikatakan saya tidak free ya. Saya tidak free from sin. Tapi saya mencoba untuk mengatakan apa yang saya tahu dan apa yang menjadi pergumulan saya di dalam freedom of life ini. Dari 1 Yohanes bab 2 ayat 15 dan ayat 16. 1 Yohanes bab 2 ayat 15 dan ayat 16 berbunyi begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, teman-teman, karena dikatakan keinginan daging, keinginan keangkuhan hidup, dan keinginan mata, itu kita tidak dapat melihat Allah. Artinya
Kalau kita tidak dapat melihat Allah, kita berada di dalam dosa. Kalau dibilang keinginan daging, maka keinginan daging itu adalah kita bisa lihat dari Galatia bab 5 ayat 19 sampai 21. Galatia bab 5 ayat 19 sampai 21. Dikatakan begini, perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, teman-teman, siap-siap saya mau tanya. Kalau saya tanya kepada Anda, kalau itu adalah bagian Anda, memang itu seperti Paulus mengaku, seperti yang telah kubuat dahulu. Ya, dahulu. Nah, teman-teman, kira-kira hanya beberapa saja dari perbuatan daging ini. Kalau itu adalah Anda, maka tolong angkat tangan ya. Mengenai kecemaran. Kecemaran itu membuat diri cemar. Apa yang dilakukan dalam kecemaran? Korupsi. Ya, judi. Siapa yang masih suka main judi? Siapa yang suka main judi? Enggak ada ya? Tidak ada yang angkat tangan. Siapa yang suka mabuk-mabukan? Enggak ada juga. Luar biasa nih Gloria ini. Hawa nafsu. Hawa nafsu itu serakah. Siapa yang masih serakah? Angkat tangan. Serakah. Semuanya maunya dia. Dia mau semua tuh. Ya. Kalau ada pelayanan, dia bilang, ih, kenapa orang itu yang dipilih bukan aku ya? Nah, serakah. Berhala. Apa itu berhala? Berhala itu adalah menomorsatukan kepentingan dirinya sendiri daripada Tuhan. Jadi Tuhan bukan nomor satu. Perseteruan. Siapa yang masih merasa bahwa dirinya punya roh perseteruan? Siapa yang, kita tidak usah berbicara mengenai soal seks, bahwa dosa itu adalah salah satunya adalah seks. Kita nggak usah ngomong itu ya, kita nggak usah ngomong itu. Tetapi kita melihat iri hati, iri hati. Siapa di antara Anda yang masih iri hati? Angkat tangan. Masih pernah iri hati? Ada? 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 Oh. Ya. Jadi dalam hal ini kita tidak usah bicara soal seks, iri hati. Masih ada nggak iri hati? Masih ada nggak amarah? Marah itu boleh, tapi amarah itu dikit-dikit marah. Saudara-saudara, Yesus di dalam Alkitab pernah marah nggak, saudara? Ayo jawab, buka mic-nya. Pernah marah nggak? Pernah marah nggak? Yesus pernah marah nggak? Pernah marah. Pernah Frankie? Yeye pernah marah nggak? Pernah. Yesus dalam Alkitab pernah marah nggak? Pernah.
Pernah. Yesus marah banyak apa sedikit? 1 kali. Sedikit, ya. Kalau kita dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Yesus sedikit, tapi kalau kita dikit-dikit marah, ya. Ada roh pemecah. Pernah nggak mengalami kedengkian? Teman-teman, mungkin iri hati, amarah, dengki, itu selalu mungkin selalu ada dalam diri kita. Jadi, seandainya kita mau mengatakan free from sin, itu kita harus berjuang. Lalu itu keinginan daging, keinginan mata. Ada 2 pepatah yang mengatakan mata adalah jendela hati. Mata adalah jendela hati. Jadi begitu melihat sesuatu, dia akan masuk ke dalam pikiran kita. Dari mata turun ke hati. Jadi bagi kita, mari kita mengetahui keinginan mata ini juga bisa membuat kita berdosa. Contoh di Alkitab yang sangat terkenal, Daud, dia naik ke sotoh atas. Sebetulnya dia bukan bermaksud untuk ngintip loh, nggak maksud. Tapi dia naik ke sotoh atas, tahu-tahu dia melihat, ya dia terusin dan akhirnya melihat, mengolah, berpikir, semuanya berjalan. Apakah hasilnya baik? Apakah hasilnya dosa? Ya, jadi itu adalah keinginan mata. Keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu artinya sombong. Siapa yang pernah merasa dirinya sombong, boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Angkat tangan aja, ya boleh angkat tangan. Nah, teman-teman, Anda angkat tangan sekarang. Tapi kalau Anda dikatakan, sombong lo, marah nggak kira-kira? Begitu, sombong lo. Terima nggak? Anda nggak terima lo. Anda marah. Udah bikin dosa lagi. Padahal di sini bilang, saya pernah sombong. Tapi kalau dibilang Anda sombong, nggak mau terima. Nah, inilah suasana hati kita. Inilah keadaan kita yang tidak jauh daripada hal-hal semacam itu. Apa itu sombong atau congkak? Adalah menghargai diri secara berlebihan. Menghargai diri secara berlebihan. Dan memandang rendah orang lain. Dan kemudian kalau membandingkan dirinya dengan orang lain, maka dia merasa hebat. Jadi, apa penyebab terjadinya keangkuhan hidup? Apa penyebab terjadi kesombongan? Itu adalah karena uangnya banyak. Jabatannya tinggi. Fisiknya keren. Cantik. Ganteng. Apalagi yang membuat orang bisa angkuh dalam kehidupannya? Karena kepintarannya, skillnya, keterampilannya, hartanya. Mari kita menyadari bahwa apa yang ada pada kita saat ini,
kalau Anda seorang pewarta, kalau seorang pengusaha yang berhasil, kalau Anda merasa diri Anda hebat, otaknya, jabatannya, mungkin Anda merasa Anda ganteng, mungkin Anda merasa Anda terampil, mungkin Anda merasa skillmu. Bersyukurlah kepada Tuhan karena itu adalah semuanya pemberian Tuhan. Semuanya pemberian Tuhan, saudara-saudara. Ya. Jadi di sini kita mau melihat bahwa semuanya adalah pemberian Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita perlu berdoa sebelumnya kalau mau melakukan sesuatu. Ya. Jangan menganggap diri hebat. Teman-teman, saya mau mengatakan pengalaman saya pada waktu saya diajak untuk melakukan pelayanan pewartaan keluar kota pertama kali oleh senior saya diajak ke Surabaya, saya diajak ke Malang dengan tema pertumbuhan 4 jari-jari roda. Senang nggak? Senang. Untuk pertama kalinya saya diajak. Tetapi saya di Jakarta, orang pun sudah banyak yang mengundang saya sebagai pewarta. Padahal dulunya saya tidak punya keinginan untuk menjadi pewarta. Itu jauh dari pikiran saya. Jauh banget lah. Ya. Dan apa yang saya rasakan, begitu saya jadi pewarta, istilahnya adalah hamba Tuhan. Kalau hamba itu kok jelek banget ya. Tapi kalau hamba Tuhan itu keren banget. Sungguh keren banget. Dan apa yang menjadi pengalaman saya pergi bersama teman saya itu, senior saya itu, sampai di lapangan udara Surabaya. Ternyata teman saya itu, senior saya itu, sudah disambut orang. Rame banget. Semua orang panggil dia. Dan senior saya memperkenalkan saya kepada orang-orang yang menyambut dia. Tetapi fokus orang tetap kepada senior saya. Sehingga saya tersisihkan sama sekali. Pada waktu renungan, karena 4 session pertumbuhan itu, dan tiap session 2 kali, saya tampil senior saya. Saya tampil senior saya. Dan apa yang terjadi? Setiap saya selesai bawa renungan, lalu biasa-biasa saja. Tapi kalau senior saya, dia tampil, dia turun, langsung ditepuk tangan. Begitu selanjutnya sampai hari keempat, dan saya merasa saya ciut banget. Dan saya merasa, ini bukan panggilan saya. Tetapi di dalam diri saya, adakah keinginan saya untuk sama seperti dia? Oh, ya. Ada perasaan iri nggak? Ada. Kami pindah ke Kota Malang. Sampai di Kota Malang, begitu juga. Malam pertama, saya tidak dapat tepuk tangan. Senior saya langsung dapat tepuk tangan. Naik dapat tepuk tangan, turun dapat tepuk tangan. Saya enggak. Sampai malam ketiga, saya makin rasanya ada iri sama dia. Saya dalam hati, lebih baik
saya nggak pergi nih ke Surabaya dan Malang. Di Jakarta saya pasti diterima. Lalu hari keempat pagi, kami selalu pagi itu sharing. Selalu sharing. Dan saya udah nggak tahan lagi. Iri hati itu membuat nggak tahan loh. Ini berbahaya. Dan apa yang saya rasakan, saya mengungkapkan dengan sesuatu yang berani. Saya bilang sama dia, gua pulang aja dah. Lah kenapa? Gua kagak diterima. Lihat aja tuh. Lu ditepuk tangan terus. Naik tepuk tangan, naik panggung ditepuk tanganin. Turun panggung lu ditepuk tanganin. Gua kagak. Terus apa yang dia katakan? Yosef, lu ingat-ingat. Selama beberapa pagi ini kalau kita berdoa, kita selalu diganggu oleh orang-orang yang semalam. Mereka nyarinya bukan nyari gua loh, dia nyari lo. Mereka minta didoakan, mereka mau konseling. Lagi ngomong begitu, benar. Ada rombongan 5-6 orang datang, begitu 5-6 orang datang, langsung menyapa senior saya, terus menyapa saya dan bilang, Pak Yosef mau ngomong sebentar sama Pak Yosef, boleh. Terus senior saya, dia berdiri, langsung dia toel. Saya punya saya punya dengkul. Sambil dia ngeliat saya, dia senyum. Ya, saya pikir iya juga ya. Tetapi malamnya, hari terakhir, sama juga. Sepi dari tepuk tangan. Sayanya. Senior saya, begitu dia naik, turun tepuk tangan. Dan apa yang terjadi, bagi saya down. Perasaan ini itu muncul lagi. Tetapi saya pulang sendirian. Dari tempat pertemuan ke tempat di mana kami bermalam, saya pulang duluan. Sampai di tempat kami bermalam, saya melihat TV, itu pertandingan tinju Elias Pikal. Pada waktu saya sampai di situ, Elias Pikal sedang terduduk di pojok, berdarah-darah, hancur. Mukanya rusak. Saya nonton dan tiba-tiba apa yang terjadi, saya diingatkan bahwa kamu itu cari nama, kamu itu cari tepuk tangan. Dan saya seperti Elias Pikal sedang dibentuk oleh Tuhan. Nah, teman-teman, itulah yang terjadi. Jadi soal dosa, Anda semuanya udah tahulah kalau soal dosa. Nah, saya mau mengatakan, saya punya sapu lidi. Saya punya sapu lidi. Kalau lidi-lidinya ini saya umpamakan dosa. Apa aja dosa itu? Anda sudah tahu semuanya. Amarah, kedengkian, iri hati, judi, mabuk, dan segala macamnya. Mencuri, ya. Nah, apa yang terjadi? Semuanya itu ada di dalam diri kita dan kita terikat oleh dosa. Kita terikat oleh dosa. Sadar nggak bahwa kita berdosa? Sadar. Tapi mau nggak kita lepas dari dosa ini karena kita sungguh sudah terikat. Dan itu nggak gampang. Saudara, ikatannya ini kenceng banget. Seandainya ini ya, saya mau melepaskan diri dari salah satu dosa ini, saya harus mengangkatnya dari ikatan ini. Dan untuk mengikatnya,
melepaskan diri dari ikatan ini, saya harus berjuang karena keras banget, sungguh keras. Kenapa? Ikat kencang, diikat kencang, ikat kencang banget. Dan saya harus berusaha sekuat tenaga karena kencang ini. Dan lama-lama mulai terangkat. Tapi saya harus berjuang, saya harus berusaha. Anda lihat, dia sudah mulai lebih tinggi daripada yang lainnya. Artinya usaha saya sudah mulai berhasil. Tetapi usaha saya tidak mungkin berhasil tanpa kekuatan Roh Kudus. Karena itu, dari mana saya mengerti ada kekuatan Roh Kudus? Kita harus masuk dalam persekutuan doa. Kita harus masuk dalam komunitas. Di dalam komunitas. Kalau Anda ikut sekarang ini ya, kalau Anda ikut sekarang persekutuan doa online, teman-teman, saya mau katakan kepada Anda jangan hanya nonton. Kalau praise and worship, buka mulutmu, ikut nyanyi. Karena apa? Dengan mengikuti pujian penyembahan, di situ Tuhan hadir. Mungkin melalui puji-pujian, Anda akan ditegur oleh Tuhan. Kalau seandainya renungan, jangan Anda hanya nonton. Tetapi barangkali firman itu berguna buat Anda. Mungkin menegur Anda, mungkin menguatkan Anda, mungkin mau memperbaiki Anda. Dulu saya lagi dengarkan renungan, ada seseorang pewarta yang mengatakan, saudara-saudara, Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Apa yang terjadi? Saya ditegur oleh Tuhan karena membentuk keluarga saya sudah mempunyai pengertian sendiri. Apa pengertian saya? Bahwa suami atau laki-laki adalah kepala keluarga dan punya hak mengatur, dan istri tidak punya hak mengatur. Dan terjadilah ketegangan rumah tangga. Relasi saya dengan Bu Irin menjadi rusak. Sudah lama, di tahun kelima perkawinan. Tetapi melalui ayat itu, saya sungguh ditegur. Jadi, teman-teman, di dalam praise and worship, jangan nonton. Nonton itu buka TV sendiri. Kalau ini betul-betul kita mau merasakan kehadiran Allah. Lihat itu gambar di belakangnya Frankie dan Yeye. Itu tangan yang freedom. Lepas daripada ikatan dosa. Ya. Lepas dari rantai. Tetapi di dalam Yohanes 16 ayat 8, kalau Roh Kudus datang, ia mengingatkan manusia akan dosa. Jadi yang bisa mengingatkan, oh iya loh saya dosa loh. Itu adalah Roh Kudus. Karena meskipun kita tahu kita berdosa, kita sering tidak mau mengakui kita berdosa. Karena apa? Kita merasa, semua orang juga berdosa. Jadi teman-teman, untuk lepas dari dosa, makanya harus dengan usaha minta pertolongan Roh Kudus, dan pada akhirnya dosa itu satu persatu lepas. Anda jangan harap melepaskan
ikatan ini. Karena ini adalah setan. Siapa yang membuat kesatuan ini sebagai dosa? Anda dan saya sendiri. Sehingga kita diikat. Tetapi ingat bahwa Roh Allah yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada roh yang mengikat kita, yaitu dosa. Anda dan saya pasti bisa menang. Jadi, di dalam komunitas, kita diajak doa. Praise and worship. Dan kalau Anda doa di rumah, sebagai orang-orang yang sudah kenal Tuhan, tidak cukup hanya minta-minta melulu. Tetapi bagaimana Anda memuji Tuhan? Bagaimana Anda bersyukur kepada Tuhan? Pujian dan syukur. Dan jangan hanya mengeluh di dalam hidup ini. Anda mengeluh, maka yang kelihatan adalah keluhan terus. Jadi pujian, menyembah Tuhan, bersyukur, sungguh bersyukur dari dalam hati, bukan hanya sekedar mulut. Dan kemudian kalau ada kesaksian, itu juga membuat kita bisa freedom of life. Kita bisa free from sin, tetapi berjuang. Tadi oleh Like kita sudah diajak menyanyi Wahyu 12 ayat 11. Karena darah anak domba Allah yang menghapuskan dosa kita, kita mampu bersaksi. Kesaksian kita bisa kesaksian hidup kita. Bahwa kita betul-betul baik. Tetapi kalau hidup kita sudah baik, jangan merasa bahwa saya sudah baik, saya sudah hebat. Dan jangan narsis. Itu harus kita perhatikan. Kita tidak imun terhadap dosa. Apalagi iri hati, marah-marah. Saya mempersiapkan bahan ini. Bu Irin bilang, wah, kalau iri hati itu tidak jauh dari saya, kata Bu Irin. Nah, Ibu Irin udah senyum-senyum, barangkali dia mau memberikan kesaksian singkat nih kali. Nah, silakan. Selo, angkat apa Selo? Rosario? Ya, Bu Irin. Ya, puji Tuhan, Shalom. Selamat malam teman-teman yang dikasihi Kristus. Ya, merenungkan tadi Pak Yosef merenungkan mengenai dosa. Saya terikat akan dosa yang saya rasakan benar-benar iri hati. Karena dulu saya tidak bisa bersyukur. Lihatnya selalu ke atas. Lihat orang lain, kok enak ya dia ya, suaminya kaya, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa memberikan perhiasan, pokoknya saya enggak gitu ya. Sehingga karena tidak ada rasa syukur itu yang membuat jadi saya iri hati. Enak enggak? Enggak enak. Setelah dalam Tuhan, setelah pencurahan Roh Kudus, baru Tuhan mengingatkan kepada saya bahwa saya tidak bisa bersyukur, saya tidak bisa memuji orang, itu ya yang saya alami. Sehingga ya saya memang harus berjuang terus sampai sudah menjadi ikut Tuhan, menjadi ya dipakai oleh Tuhan pun saya masih iri hati terhadap kalau lihat orang yang wah, kalau dia bawa firman, kalau dia mendoakan orang sembuh, orang blek jatuh, resting ya kan, resting in the spirit.
kok kami enggak ya gitu. Itu yang saya rasakan. Dan waktu di dalam doa, ya saya juga minta ampun sih ke Tuhan, ya kan. Tapi setelah dalam doa itu saya dapat firman Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapa itu adalah memang satu-satunya adalah kasih. Dan saya amat sangat bersyukur akhirnya ya Roh Kudus mengingatkan saya bahwa saya tidak punya kasih. Akhirnya dengan perjuangan minta juga kuasa Roh Kudus, saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya nggak punya kasih, berikanlah kasih-Mu Tuhan. Ya, pencobaan demi pencobaan terjadi dari anak-anak, ya kan, yang ya menyusahkan dua anak saya. Akhirnya dengan bersama dengan Tuhan, saya bisa mengatasi itu. Dan yang tentang iri hati itu, saya juga bersyukur, terima kasih Tuhan. Ya kan, saya tidak seperti orang itu. Bisa terpikir demikian. Kalau enggak pasti saya sudah akan menjadi sombong. Karena kan dipuji, dipuji, dipuji terus. Dan Tuhan ingatkan yang penting dalam melakukan segala sesuatu itu adalah kasih. Adakah kasih di dalamnya waktu memberitakan firman, waktu melayani, mendoakan orang. Nah, itu yang Tuhan ingatkan, karena walaupun kita sudah bisa menyembuhkan orang, bernubuat demi nama Tuhan, ya kan, melakukan mujizat demi nama Tuhan, tapi tanpa kasih, waktu kita bertemu dengan Tuhan nanti di surga, kalau masuk surga, ya kan, sebelum masuk surga pun Tuhan sudah menegur, hanya engkau dari hadapanku, engkau pembuat kejahatan. Itu yang saya ingin saksikan. Kadang-kadang masih ada timbul rasa iri hati. Ya, kalau sudah timbul rasa iri hati, sudah tidak ada sukacita. Dan yang saya rasakan memang bahagia dari dunia itu hanya sementara. Tapi kalau sukacita, joy dari Tuhan itu kekal, ya. Karena begini, saya baru ulang tahun, saya merasakan, aduh, bahagia, bukan sukacita, bahagia gitu kan. Walaupun dengan dua anak, yang lain belum bisa kumpul, tapi setelah itu, ya kok sepi lagi ya, kayaknya gitu. Lalu setelah itu kumpul lagi dengan lengkap, dengan anak cucu mantu, bahagia lagi, sukacita penuh. Dan sukacita itu yang saya rasakan kalau kita bersatu dalam doa. Malam hari itu kita berdoa bersama, kita bersyukur bersama. Itu sukacita yang bisa menetap di dalam hati. Itu yang saya rasakan walaupun mengalami ada masalah juga ya, masa pandemi ini. Tapi saya rasakan bersama Tuhan, terutama di dalam pujian dan penyembahan. Tidak satu hari pun saya lewatkan kami bersama keluarga kalau malam, ataupun kalau anak-anak sibuk, kami berdua pujian dan penyembahan. Pagi pun demikian, kami ikut misa, pujian dan penyembahan. Itu yang saya rasakan, sukacita datang kembali, rasa kesepian itu hilang. Itu yang saya bisa saksikan, puji Tuhan. Jadi saya rasakan pentingnya, memang penting sekali pujian dan penyembahan. Terima kasih. Teman-teman, Frankie sama Ye sudah punya berapa anak? Belum, Om. Belum. Selo sama Angel udah punya berapa anak? Belum, Om. Belum. Jadi apa yang diceritakan oleh Tante Iren, nggak usah iri hati. Karena kami berdoa bahwa pada suatu saat sukacitamu akan dilengkapi dengan anak. Amin. Amin. Ya. Jadi nggak usah iri hati.
nggak usah iri hati. Ya. Nah, kalau Medi nanti, ya. Medi nanti. Jangan cepat-cepat, ya. Oke. Jadi teman-teman. Single pun cita-cita, Pak. Iya. Nah, itu sahabat saya Irma yang di Jogja, dia baru dengan punya anak. Tuh. Ada tadi iya. sama babynya. Bukan Irma Husan ya, tapi Irma yang di Jogja itu. Nah, sekali lagi, bagaimana mengatasi keadaan dosa itu adalah jangan lupa bahwa suasana komunitas Gloria itu mengajak kita untuk berdoa. Lalu bagaimana kita berdoa secara pribadi bertemu dengan Tuhan dan jangan asal kewajiban. Dengan demikian dalam doa itu saya bertemu dengan Tuhan dan Tuhan bisa memberikan kita suatu hikmat-hikmat untuk hari ini kamu sudah marah-marah ya. Hari ini kamu sudah iri hati ya. Hari ini kamu sudah mencuri ya, mencurigai juga ya. Jadi di sini bagaimana mengatasinya? Mengatasinya ini kita perlu tahu karena dosa kita sudah tahu. Kita sudah sering lakukan dan biasa kita lakukan. Dan jangan lupa kitab suci, firman Tuhan juga kalau dibaca, diselidiki. Jadi selidiki kitab suci itu setiap tahun, jangan lupa. Amin. Selidiki setiap tahun. Amin. Kitab suci tidak mengatakan setiap tahun, teman-teman, tapi setiap hari. Setiap apa? Hari. Setiap hari. Mengapa harus setiap hari? Sekarang coba buka mic-nya dulu. Saya mau bertanya, Anda tolong jawab masing-masing ya. Buka dulu mic-nya. Unmute dulu, unmute. Tolong jawab pertanyaan saya ya. Sudah? Ya. Oke. Nah, kalau saya mengatakan, tolong sambung ya. Orang pintar minum tolak angin. Minum tolak angin. Dari mana Anda tahu, teman-teman? Iklan. Dari iklan. Iklan Anda tahunya itu berapa lama? Udah lama lah, Pak. Anda mendengar itu kapan? Di TV. Boleh dibilang setiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Orang pintar minum tolak angin, nyantol nggak di otak kita? Nyantol. Kalau firman Tuhan tiap hari, nyantol nggak? Nyantol. Amin. Amin. Jadi, nah ini temannya Tante Iren yang dari Amerika lagi bergabung nih. Wih, Amerika loh, hebat nih Gloria nih namanya nih ya. Nah, jadi dalam hal ini, bagaimana mengatasi supaya free from sin? Mustahil lah, tetapi berjuang seperti ini. Kita diikat oleh dosa. Angkat satu, lepas. Buang. Angkat lagi satu. Buang. Satu. Sabar. Satu aja harus sabar. Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kita. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan Anda dan saya akan dosa. Sehingga kita mengakui kedosaan kita. Jadi kalau Anda
tadi angkat tangan sombong, kalau dipanggil sombong, hai sombong, gak usah marah. Ya, kalau Anda marah, ya dosa lagi. Jadi dalam hal ini juga jangan lupa pelayanan pun membuat kita bisa mengatasi dosa. Bagaimana pelayanan bisa mengatasi dosa? Kalau Anda tolong orang lain, maka Anda akan merasakan bahwa syukur Tuhan, hidupku masih lebih sedikit baik daripada orang ini. Seandainya aja, kalau Anda sedang hidup di Adonara, keren nggak namanya Adonara? Ada. Anda senang nggak hidup di Adonara sekarang ini? Anda sekarang ini enak. Kalau melihat orang Adonara, Anda boleh bersyukur. Ya, boleh bersyukur. Sehingga Anda kepedulian untuk Adonara. Ngomong-ngomong, ini Gloria ada kepedulian nggak dengan NTT ini? Ada dong. Kalau nggak atas nama Gloria pun nama pribadi-pribadi ya. Oke, yang terakhir. Bagaimana mengatasinya adalah bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Bersyukur bukan ngucapinnya, tetapi dalam keadaan Anda ada dosa dan diingatkan orang lain, berarti boleh bersyukur karena kita sedang diingatkan untuk tidak melakukan dosa. Bersyukur. Hidup penuh dengan syukur. Hidup hari-hari penuh dengan syukur. Betapapun ada kesulitan. Dalam kesulitan jangan berbuat dosa. Ngomel-ngomel. Apalagi mempersalahkan Tuhan. Aduh, tiap hari hujan. Gimana sih ini? Hujan itu dari Tuhan. Teman-teman, inilah bagian mengatasinya. Kalau dosanya saya tidak uraikan banyak. Hanya kategorinya. Keangkuhan hidup, keinginan daging, keinginan mata. Dan jangan lupa sumber segala-galanya setan. Setan. Hati-hati, keadaan ini ada di sekitar Anda dan saya. Tetapi kalau kita mau mengatasinya, masuklah dalam komunitas. Kita sering-sering mendengarkan sharing. Jangan sampai kita tidak mendengarkan sharing karena banyak sharing, relasi keluarga menjadi bagus karena di dalam komunitas. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih berkat-Mu, terima kasih karunia-Mu, terima kasih jamahan-Mu, terima kasih untuk kami boleh diberikan kekuatan, diberikan kemampuan di dalam berjuang mengatasi dosa. Meskipun kami harus berjuang, tetapi Engkau tidak meninggalkan kami, sehingga oleh Roh Kudus kami dikuatkan. Berkati keluarga kami masing-masing, berkati pekerjaan kami, berkati pelayanan kami masing-masing. Dan Tuhan ajari kami dan ingatkan kami supaya sungguh kami boleh bersyukur. Bersyukur dari kedalaman hati kami. Terima kasih untuk segala berkat kasih karunia-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman-teman, saya mau membacakan satu ayat aja kepada Anda. 1 Korintus 10 ayat 12 berbunyi begini. 1 Korintus 10 ayat 12 berbunyi begini. Sebab itu siapa yang
menyangka bahwa ia berdiri teguh, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi jangan sombong bahwa Anda, nggak mungkin lah aku bisa selingkuh. Nggak mungkin lah aku iri. Jangan menyangka bahwa Anda berdiri teguh. Hati-hati, jangan sampai Anda jatuh dalam dosa. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Om Yosef buat firman-Nya yang begitu indah. Dan terima kasih juga Tante Iren dengan kesaksiannya yang begitu indah. Marilah sekarang kita tetap hening, kita mau berdoa syafaat bersama. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat berkat-berkat, buat cinta, buat kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya buat kami anak-anakmu yang berada di tempat masing-masing yang saat ini mengikuti PD pada malam hari ini. Tuhan, kami mau memanjatkan doa-doa permohonan, kiranya Kau sendengkan telingamu, Kau dengarkan segala permohonan anak-anakmu, dan kami yakin, kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar segala permohonan anak-anakmu dan Engkau sudah mengabulkannya Tuhan. Kami berdoa untuk sahabat kami Yohanes Irianto, kiranya Kau berkati dia ya Tuhan dengan kesehatan, Kau berkati pekerjaannya, Kau berkati seluruh kehidupannya ya Tuhan, Kau berkati pekerjaannya, biarlah Kau berikan rezeki yang cukup untuk kehidupan sahabat kami ini. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk sahabat kami Elisia yang pada saat ini mohon kesembuhan untuk lutut kirinya yang sakit karena jatuh. Semoga Engkau Tuhan pulihkan segala sakit penyakitnya ini dan dia bisa berjalan kembali dengan normal ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga memperbaiki seluruh perekonomian ya Tuhan, seluruh perekonomian dan menstabilkan seluruh kehidupannya ya Tuhan. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk sahabat kami Maureen, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada Maureen ya Tuhan untuk menjalani segala pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk sahabat kami Yuan yang pada saat ini sedang menunggu keputusan dari dokter, menunggu hasil pemeriksaan dokter yang terbaik, perlu dioperasi atau tidak di dalam penyakitnya, dan semoga apa yang dideritanya segera disembuhkan dan sehingga HB-nya naik dan bisa lebih kuat lagi dalam menghadapi segala sakit penyakitnya ini. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk sahabat kami Lucia Mariana, kiranya Kau selesaikan segala kasus hukum yang lagi dihadapinya dan Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik sehingga keluarganya bisa hidup dengan tenang. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kini kami juga sebentar lagi akan memberikan kolekte ya Tuhan, kiranya berikanlah yang terbaik Tuhan, kiranya berkatilah tangan-tangan yang akan memberikan persembahan buat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat-sahabat Gloria,
kita bisa memberikan kolekte dengan mentransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar. Doalah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau telah pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya, selamanya. Marilah sekarang kita mau mendengarkan pengumuman. Silakan. Shalom, selamat malam. Terima kasih Om Joseph untuk pewartaan dan firman-Nya. Apa kabar Om Joseph, Tante Iren? Sehat selalu Om Tante beserta keluarga. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Gloria yang sudah join PD malam hari ini. Terima kasih untuk tim pujian, Cilike dan Om Rofi. Dan terima kasih untuk tim host dan co-host dan juga tim doa dan semua yang bertugas pada malam hari ini. Next, Gloria kembali mengadakan acara glowing, yaitu Gloria Worship in the Morning. Gloria mengajak sahabat-sahabat untuk bersama-sama di pagi hari kita untuk memuji memuliakan Tuhan, dan juga melalui pencurahan Roh Kudus kiranya kita semakin dikuatkan dalam Tuhan. Dan di bulan April ini Gloria mengambil tema besar Freedom of Life, dan masih ada 2 pertemuan lagi. Dan minggu depan kita akan ketemu kembali di hari Kamis 22 April jam 7 malam dengan pewarta Pak Berman Ali. PD masih diadakan secara online via Zoom. Untuk YouTube kita akan publish pada hari Jumat. Jadi disarankan untuk sahabat-sahabat ikut melalui Zoom. Dan bagi sahabat-sahabat yang menerima flyer ini via WhatsApp, dapat klik logo Zoom atau scan QR untuk langsung join ke dalam Zoom. Selanjutnya untuk intensi doa, bagi sahabat-sahabat Gloria yang memiliki intensi doa, khusus untuk didoakan saat PD, atau melalui pelayanan doa pribadi setelah PD, dapat menghubungi Cilike di nomor yang ada di layar ini, maksimal Kamis jam 6 malam. Lewat dari jam tersebut, akan didoakan pada PD berikutnya. Dan melalui sosial media, Gloria terus membagi berkat melalui sharing dari pewarta-pewarta Gloria setiap minggu. Jadi silakan di-follow Instagram kami di @pdpkkgloria. Silakan di-follow dan akan kami follow back.
dan YouTube bisa di-search di PDPKK Gloria. Silakan, mohon di-like video-videonya dan silakan di-share ke teman-teman yang belum join PD hari ini, dan boleh diisi komen bagaimana kesan-pesannya selama mengikuti PD. Dan klik subscribe, bunyikan loncengnya, dan nantikan video-video terupdate dari kami. Oke, sekian pengumuman. Terima kasih. Sampai minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih Andre buat pengumumannya. Marilah kita sekarang mau tutup persekutuan doa kita ini dengan doa penutup. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan dengan tiada henti-hentinya, karena kasih-Mu, karena cinta-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah Kau segarkan kembali melalui firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan. Kami telah Kau berikan kelegaan ya Tuhan dalam setiap apa yang sudah kami lakukan ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan buat Om Yosep ya Tuhan yang telah Kau pakai untuk membawakan firman-Mu pada malam hari ini. Kau berkati Om Yosep dengan Tante Iren beserta keluarganya ya Tuhan. Kau berkati segala pelayanannya ya Tuhan, segala apa yang sudah Om dan Tante lakukan ya Tuhan, terlebih Kau berkati keluarganya ya Tuhan. Biarlah Tante dan Om semakin hari semakin Kau pakai lebih dan lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan menyelesaikan persekutuan doa ini ya Tuhan. Biarlah kami percaya walaupun kami sudah menyelesaikan persekutuan doa ini, kami tetap bersatu di dalam Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus tercurah di dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus yang selalu hidup dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan. Kita katakan Roh Kudus tercurah. Yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya,
Dika. semuanya. Terima kasih. Dika. Ya Om. Dika.